Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizman Arizona, saya NIM 18, akan menjelaskan tentang tema pada hari ini, health environment. Pengertian health environment. Health environment atau lingkungan kesehatan adalah istilah yang mengacu pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Ini mencakup berbagai faktor, termasuk unsur fisik, biologi, sosial, dan ekonomi. Definisi konsep health environment. Konsep health environment mengacu pada hubungan antara lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi dengan kesehatan manusia. Ini mencakup pemahaman bahwa kondisi di sekitar kita, termasuk kualitas udara, air, dan tanah, serta aspek-aspek sosial dan ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan lingkungan dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas hidup dan panjang umur seseorang. Nah, lingkungan yang sehat mendukung gaya hidup sehat dan memberikan akses yang memadai ke sumber daya kesehatan. Sementara lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, mencapai kesejahteraan yang optimal penting untuk memperhatikan dan memperbaiki lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi dengan memperkuat kebijakan, praktik, dan intervensi yang mendukung kesehatan manusia. Ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Nah, unsur-unsur health environment ada 4. Yang pertama lingkungan fisik, kedua lingkungan biologis, ketiga lingkungan sosial, dan keempat lingkungan ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan fisik? Lingkungan fisik ini mencakup faktor-faktor seperti kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah, sanitasi, kondisi perumahan, dan keamanan tempat kerja. Misalnya, paparan polutan, racun, dan bahan berbahaya di udara, air, atau tanah dapat berdampak negatif pada kesehatan. Nah, yang kedua lingkungan biologis. Aspek ini mempertimbangkan keberadaan patogen, faktor, dan agen biologis lain yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Ini termasuk masalah seperti penyebaran penyakit menular, penyakit yang ditularkan oleh vektor, misalnya malaria, demam berdarah, dan beberapa hama seperti tikus dan serangga. Nah, yang ketiga lingkungan sosial. Faktor-faktor sosial memainkan peran penting dalam hasil kesehatan ini. Meliputi status sosial ekonomi, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, terus kesempatan kerja, jaringan dukungan sosial, dan koherensi komunitas. Determinan sosial kesehatan sangat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk menjaga kesehatan yang baik. Nah, yang terakhir lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi, faktor-faktor ekonomi seperti ketimpangan pendapat, kemiskinan, stabilitas kerja, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dapat sangat mempengaruhi kesehatan. Orang dengan pendapatan rendah sering menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses layanan kesehatan dan menjaga gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Nursia, NIM 19. Nah, di sini beberapa karya atau konsep bangunan health environment. Salah satu arsitek terkenal yang dikenal dengan penggunaan konsep health environment adalah Richard Buckminster Fuller. Beliau dikenal karena karyanya
dalam bidang arsitektur dan desain yang inovatif, yang seringkali mempertimbangkan kesejahteraan manusia sebagai bagian integral dari desainnya ya. Nah, beliau dikenal karena konsep dome homes atau geodesic domes, yang merupakan struktur kubah yang menggunakan prinsip matematika dan geometri untuk menciptakan bangunan yang kuat dan efisien secara energi. Beliau percaya bahwa lingkungan binaan harus menyediakan kondisi yang sehat bagi penghuninya, termasuk aspek-aspek seperti sirkulasi udara yang baik, pencahayaan alami, dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Nah, di sini adalah karya Richard Buckminster Fuller, terutama dalam desain geodesic dome. Dapat dikatakan sebagai konsep health environment karena berbagai alasan. Nah, alasannya ada 4, yaitu yang pertama kualitas udara, yang kedua pencahayaan alami, dan yang ketiga ramah lingkungan, dan keempat sustainable. Nah, yang dimaksud dengan kualitas udara, pencahayaan alami, ramah lingkungan, dan sustainability ini adalah yaitu yang pertama kualitas udara. Struktur geodesic dome dapat memungkinkan sirkulasi udara yang baik karena bentuknya yang unik dan ruang yang luas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas udara di dalam dome, memberikan lingkungan yang dapat sehat bagi penghuninya. Yang kedua, pencahayaan alami. Desain geodesic dome juga memungkinkan cahayaan alami yang optimal dengan dinding yang terdiri di panel transparan. Nah, yang ketiga, ramah lingkungan. Fuller sering menggunakan bahan-bahan yang efisien secara energi dan ramah lingkungan dalam desainnya. Struktur geodesic dome yang sering dibangun dengan menggunakan bahan-bahan ringan dan tahan lama dapat mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan lainnya. Yang keempat, konsep geodesic dome sendiri mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan menggunakan bahan yang efisien dalam memanfaatkan prinsip struktural yang kuat. Dome menawarkan alternatif yang berkelanjutan dalam membangun pembangunan. Nah, mereka dapat dibangun dengan menggunakan jumlah bahan yang relatif kecil tetapi menawarkan ruang yang dalam luas. Jadi, karya Richard Buckminster Fuller ini terutama desain geodesic dome memiliki hubungan yang kuat konsep health environment karena memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan manusia melalui aspek-aspek seperti udara, pencahayaan alami. Nah, selain itu, desain yang berkelanjutan juga mendukung tujuan berkelanjutan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan efisien secara energi. Baik, itu aja yang kami dapat jelaskan terkait health environment. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.